Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kemarin kalian sudah mempelajari mengenai organ reproduksi pada manusia, baik itu laki-laki ataupun organ perempuan. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan lebih lanjut membahas mengenai pembentukan sel gamet dan pembuahan. Baik, langsung saja. Kompetensi dasar dan indikatornya. Untuk kompetensi dasar masih sama, yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Adapun indikator yang akan kalian capai yaitu mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau ovum atau oogenesis. Yang kedua, mendeskripsikan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim. Yang ketiga, menjelaskan jenis dan fungsi hormon yang berperan pada siklus menstruasi. Dan yang keempat, mendeskripsikan proses fertilisasi dan kehamilan. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang pertama, pembentukan sperma dan ovum. Kita mulai dari spermatogenesis. Apa saja penjelasannya? Yang pertama adalah pembentukan sel sperma. Jadi proses pembentukan ini dinamakan sebagai spermatogenesis. Yang kedua, hanya terjadi pada laki-laki. Oke, yang ketiga, terjadi atau berlangsung di testis. Kemarin kita sudah bahas, tepatnya di tubulus seminiferus. Itu adalah proses pembentukannya. Nah, hasilnya bagaimana? Hasil dari pembentukan spermatogenesis ini dari satu sel ya, ini satu sel, akan menjadi 4 sel yang bersifat haploid atau N. Kenapa jadi 4 sel? Karena pembelahannya melalui meiosis. Pada pertemuan pertama kita sudah bahas. Baik, bagaimana tahapannya? Oke, kalau kita lihat tahapannya, misalnya kita mulai dari sini. Nah, ini adalah gambar dari testis kemarin. Nah, gambar dari testis ketika kita lihat di dalamnya adalah tubulus seminiferus yang ini. Yang bentuknya warnanya kuning seperti benang ini. Kalau ini saya ambil, saya potong jadinya seperti ini. Nah, di dalamnya ada gambar seperti ini. Ini ada gambar spermanya, ini sperma, ini sperma, ini sperma, dan ini sperma. Ini jika saya perbesar jadi di sini. Jadi kita tahapan fokus di sini. Oke, kita lihat. Jadi diawalinya dari sini. Nah, ada germinal cell awalnya. Selanjutnya dia akan membelah. Nah, proses pembelahan ini masih secara mitosis. Jadi dari mitosis dia menjadi spermatosit primer. Ini spermatosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Nah, dari sini dia akan membelah secara meiosis 1, menghasilkan spermatosit sekunder atau spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Nah, dari spermatosit sekunder dia akan membelah lagi melalui meiosis 2, menghasilkan spermatid jumlahnya 1, 2, 3, 4 yang masing-masing bersifat haploid. Nah, dari spermatid inilah nantinya akan berkembang menjadi spermatozoa atau sperma. Ini gambarnya seperti ini. Sehingga kalau kita runut, urutannya berarti yang pertama adalah di sini, germinal cell, dilanjutkan dengan spermatosit primer, terus dilanjutkan dengan spermatosit sekunder atau sekunder, dilanjutkan spermatid, dan terakhir terbentuk spermatozoa. Jadi itu adalah tahapan dari spermatogenesis pada laki-laki. Selanjutnya mengenai oogenesis. Oogenesis yaitu pembentukan sel telur atau ovum. Terjadi pada perempuan.
Jadi kalau tadi sperma laki-laki, kalau ovum ini untuk perempuan. Ketiga, terjadi atau berlangsung di ovarium, khusus di ovarium saja. Yang keempat, hasil pembelahan dari satu sel akan menjadi satu sel yang bersifat haploid atau N, dan 3 badan polar. Nah, itu hasilnya atau tahapannya. Baik, jadi untuk tahapan oogenesis kita mulai dari sini. Jadi ini sistem reproduksi wanita atau perempuan, kita ambil, kita perbesar. Di sini ovarium yang kita ambil. Ovarium kalau kita perbesar jadinya seperti ini. Jadi diawalinya adalah dari oogonium. Oogonium itu awal cikal bakalnya. Selanjutnya dia akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Kalau dari sini bagaimana? Dari sini. Nah, dari sini. Selanjutnya dari oosit primer dia akan membelah meiosis 1 menjadikan oosit sekunder. Ada di sini. Nah, tapi yang satu menghasilkan badan polar. Baik, selanjutnya oosit sekunder yang terbentuk yang satu tadi, dia akan membelah lagi secara meiosis, menghasilkan ovum dan badan polar lagi. Ini juga membelah. Sini ada membelah menjadikan badan polar 2. Sehingga hasil dari tahapan oogenesis ini hanya terbentuk satu sel telur saja. Tapi ada 3 badan polar. Dari mana? Dari sini 1, dari sini nanti ada 2. Nah, itu bedanya. Kalau dilihat dari prosesnya seperti ini. Nah, kita lihat siklusnya. Dia berupa siklus ini. Jadi terus berlangsung sampai nanti dia berhenti berlangsung pada umur tertentu. Oke, apa lanjutkan? Menstruasi. Peluruan dinding rahim karena ovum atau sel telur tidak dibuai. Terjadi setiap 28 hari sekali dan hanya terjadi pada perempuan, ya. Jadi yang laki-laki jangan atau tidak. Terus yang ketiga, dipengaruhi oleh kerja hormon dalam tubuh. Jadi ini adalah fase hormonal. Oleh sebab itu, orang yang menstruasi biasanya juga akan menimbulkan tanda-tanda dalam tubuhnya karena hormonal. Contoh, nanti akan muncul jerawat, mudah marah, mudah tersinggung. Nah, itu adalah fase atau disebabkannya karena hormonal tadi. Apa saja yang berperan? Yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Dilihat dari namanya saja, ini berfungsi sebagai menstimulus atau memacu pertumbuhan folikel. Oke. Ada LH, luteinizing hormone. Ini yang berperan pada proses ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Oke, saya ulangi. LH itu berperan pada proses ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Selanjutnya ada estrogen dan progesteron. Ini fungsinya adalah untuk membantu penebalan endometrium atau dinding rahim. Di sini. Oke, kita lihat prosesnya. Baik, untuk folikelnya, kita lihat dari sini ada 3 tahapan ya. Ada 3 part, 3 bagian. Bagian paling atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Apa penjelasannya? Bagian paling atas ini adalah bentuk folikelnya. Oke, bagian tengah adalah hormonnya yang berperan. Bagian bawah adalah endometrium atau dinding rahimnya. Ini hari. Baik, kita lihat. Yang pertama adalah folikelnya dulu. Oke, ada folikel. Di sini bentuknya seperti ini. Ini hormon. Kita mulai dari awal. Tahap yang pertama di situ ada 0 sampai 4 hari. Kalau kita lihat di situ. Ada yang bilang 5 hari. Kalau kita perhatikan, di tahap ini di sini ada seperti reruntuhan. Nah, ini reruntuhan dinding rahim. Ini menunjukkan fase ini adalah fase menstruasi. Oke, fase menstruasi. Nah, fase menstruasi ini terjadi di sini. Selanjutnya, setelah itu ada fase proliferasi atau proliferasi. Ini tahap yang tengah.
Oke, yang terakhir adalah fase sekretory. Nah, fase yang kedua, ini yang di sini. Kalau kita lihat di sini, hormon yang berperan adalah estrogen. Tapi pada hari ke-14, di sini terjadilah ovulasi atau pelepasan sel telur. Yang berperan adalah hormon LH-nya. Oke, setelah ovulasi atau sel telur ini dilepaskan dari ovarium, maka dia akan memberikan sinyal ke otak yang akan memacu peningkatan hormon progesteron dan estrogen. Yang warna biru sama warna kuning. Ini meningkat. Fungsinya apa? Agar dinding endometriumnya menebal. Nah ini, dinding endometrium menebal. Apa fungsi dinding endometrium? Nanti dia berfungsi sebagai tempat melekatnya zigot yang nanti akan tumbuh menjadi janin ketika sel telur dibuai. Nah, jelas ya, itu bedanya. Nanti setelah ini selesai, tidak dibuai, maka akan jadi dari depan lagi, terjadi fase menstruasi lagi. Dan seterusnya. Oke, nah proses menstruasi ini berlangsung tadi sekitar 28 hari sekali. Dan nanti pada usia 50 tahunan akan berhenti dengan sendirinya. Disebut sebagai fase menopause. Artinya dia tidak menghasilkan atau tidak terjadi menstruasi kembali. Ya, itu ya. Fertilisasi atau pembuahan. Baik, ini artinya adalah bertemunya sel sperma dan sel telur di dalam tubuh terutama ya. Selanjutnya terjadi di tuba falopi atau oviduct. Yang ketiga, menghasilkan zigot yang nantinya berkembang menjadi embrio dan janin. Ini adalah prosesnya. Oke, kita lihat di sini gambarnya. Nah, kalau kita lihat, ini adalah proses tadi yang pembentukan sel telur sampai terbentuk ovulasi atau pelepasan di sini. Nah, pada di sini, ternyata di sini kalau kita lihat, ini ada gambar yang kecil-kecil. Nah, gambar kecil-kecil ini adalah sperma. Nah, kalau kita perhatikan lagi di dalamnya ada satu yang sudah masuk. Ini berarti inilah yang disebut pembuahan, yaitu pertemuan sel sperma dan sel telur. Biasanya nanti adalah bagian kepala, dia akan menghujam di dalam sel telur, sedangkan ekornya masih di luar. Itu jadi pembuahan, yang nantinya ada pertukaran materi genetik di sana. Oke, ini setelah sudah ketemu, dia akan membelah di hari pertama. Nah, hari kedua membelah lagi, 2 sel. Hari ketiga 4 sel. Hari keempat 16 sel. Hari kelima terbentuk blastocysta awal di sini. Nah, pada proses ini nanti akan terbentuk blastocysta tahap akhir. Gambarnya seperti ini. Nah, dia akan menempel di dinding rahim, jadi yang warna ini. Ini namanya tadi yang endometrium tadi. Nah, endometrium ini rahim ya, dia akan nempel. Nah, penempelan ini disebut sebagai implantasi. Nah, akhirnya kalau sudah menempel di sini, maka terjadilah yang disebut kehamilan. Dia akan berkembang nanti selama 9 bulan 10 hari sehingga menghasilkan janin. Baik, jadi itu adalah proses dari fertilisasi atau pembuahan. Ini adalah tuba falopi. Oke, terima kasih. Sampai di sini, nanti tugas kalian adalah merangkum mengenai tahapan perkembangan janin dan penyakit pada sistem reproduksi untuk dikumpulkan pada pertemuan yang selanjutnya. Baik, Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.